Halo sahabat movie, jumpa lagi dengan Epix Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno, yang dirilis tahun 2014. Film ini merupakan lanjutan dari seri Rurouni Kenshin Origins. Jika kalian belum nonton seri sebelumnya, saya sarankan untuk segera menontonnya, agar tidak ketinggalan alur cerita film. Film saya taruh di link deskripsi. Film dimulai dengan diperlihatkannya penyerbuan polisi yang dipimpin oleh Kapten Hajime. Tapi di saat itu, mereka semua malah dibantai abis oleh musuh, menyisakan Hajime yang saat itu bertemu dengan tokoh kuat Shishio, yang ternyata kedatangannya sudah ditunggu oleh Shishio. Dengan diperlihatkannya satu-satu korban polisi yang dijatuhkan ke kobaran api, dia pun hanya sendiri dan mencoba mendekati Shishio. Tapi Shishio hanya menyapanya lalu pergi. Di tempat lain saat Kenshin sedang bersama teman-temannya, tiba-tiba datang dua polisi yang dipimpin oleh Inspektur Kawaji. Mereka bermaksud untuk menyampaikan bahwa salah satu orang paling berkuasa di Jepang yaitu TN Okubo, mengundang Kenshin untuk segera menemuinya. Dikarenakan itu adalah perintah TN Okubo, akhirnya Kenshin pun ikut pergi dengan mereka, juga ditemani oleh Sanosuke yang ikut pergi menemani Kenshin. Mereka pun bertemu TN Okubo dan langsung menjelaskan maksud dari pertemuan tersebut. Dikarenakan adanya bahaya ancaman Shishio terhadap pemerintahan, dengan mengajak Kenshin untuk kembali bekerja sama dengan pemerintah, yang mungkin satu-satunya orang yang bisa menghentikan Shishio. Di sini diceritakannya asal-usul Shishio, di mana kita kembali ke perang Bakumatsu. Terlihat skill bertarung Shishio yang hampir sama dengan Batosai. Tapi karena Shishio adalah orang yang haus membunuh, sampai-sampai teman sendiri pun dibunuhnya, yang akhirnya mereka semua menghabisi Shishio saat itu, dan membakar mayatnya bersama mayat-mayat lainnya. Tapi anehnya, Shishio berhasil selamat saat itu, dan bermaksud ingin balas dendam. Dengan berat hati, Kenshin pun menolak tawaran TN Okubo. Tetapi, mereka dengan liciknya, malah mengungkit kasus Megumi. Dengan kata lain, Kenshin mau tidak mau, harus menerima tawaran TN Okubo, agar temannya Megumi terbebas dari masalah. Sorenya, saat TN Okubo di perjalanan, dia pun terbunuh oleh anak buah Shishio, yang bernama Sojiro. Setelah itu, Kenshin pun mengetahui kematian TN Okubo, dan merasa kehilangan. Tidak lama setelah itu, Kenshin diajak oleh Inspektur Kawaji, untuk melihat langsung korban-korban pembunuhan anak buah Shishio. Dengan rasa bersalahnya, karena merasa masih gagal dalam mewujudkan kedamaian di era Meiji ini, Kenshin pun berniat untuk segera menghentikan Shishio. Teman-teman Kenshin pun kecewa atas kepergian Kenshin, termasuk Sano yang terlihat paling kesal, dan terlihat hendak pergi untuk segera menyusul Kenshin. Tapi, saat di perjalanan, tiba-tiba bertemu dengan seorang samurai, yang menanyakan keberadaan Batosai. Sano pun melampiaskan amarahnya ke orang itu untuk menantangnya berkelahi, dan dia berbohong akan memberitahu keberadaan Batosai, jika dia bisa mengalahkannya. Mereka berdua pun bertaruh, dengan adanya Megumi yang melihat langsung, saat Sano dihajar habis-habisan oleh orang itu. Sano pun tak berdaya dan hampir terbunuh. Untungnya Megumi berteriak dan orang itu pun berhenti menghajarnya, dan langsung mendatangi Megumi untuk menanyakan keberadaan Batosai. Tanpa habis akal, Megumi pun berpura-pura sebagai orang lain dan tidak mengenalnya. Lalu orang itu pun pergi. Di perjalanan, saat Kenshin hendak mencari air, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mencuri pedang Kenshin lalu kabur. Tapi sejauh-jauhnya gadis itu kabur, Kenshin pun selalu mencegatnya. Gadis itu pun jengkel dan menyerang Kenshin, tapi Kenshin hanya berusaha menghindari serangan gadis itu dan berusaha menanyakan alasan mencuri pedangnya. Tanpa sempat membalas pertanyaan Kenshin, gadis itu pun tidak sengaja membuka sarung pedang Kenshin, dan baru menyadari jika pedang Kenshin tidak berbahaya.
Tapi, tiba-tiba terlihat anak kecil yang meminta tolong untuk segera menyelamatkan kakaknya. Tapi di saat mereka sudah mendatangi keberadaan kakaknya itu, kakaknya sudah meregang nyawa, yang ternyata ulah anak buah Shishio. Mereka pun bergegas menuju desa asal anak tersebut, dan tidak disangka ternyata kedua orang tua anak itu juga menjadi korban pembunuhan anak buah Shishio. Tidak lama gerombolan anak buah Shishio pun datang, dan hendak menyerang Kenshin. Pertarungan pun terjadi, antara Kenshin yang hanya sendiri, melawan mereka semua. Setelah Kenshin berhasil mengalahkan mereka semua, segera ia menurunkan jenazah orang tua anak itu. Tapi tiba-tiba orang-orang desa melarangnya, karena takut akan ancaman Shishio. Tidak lama, anak buah Shishio yang bernama Shijiro datang, yang ternyata menyambut kedatangan Kenshin, dan mengantarkannya kepada Shishio. Di sini diperlihatkan momen pertama pertemuan antara Kenshin dengan Shishio. Shishio pun mengatakan maksud yang sebenarnya, bahwa ia sebenarnya ingin mengundang Kenshin untuk bergabung dengannya, dan berusaha mempengaruhi Kenshin agar dia ikut dengannya. Kenshin pun jelas menolak ajakan Shishio, karena dia tidak terima dengan kekejaman Shishio selama ini. Dia pun langsung menantang Shishio. Tapi yang ada Shishio malah menyuruh Sojiro untuk meladeni Kenshin, dan pergi begitu saja. Akhirnya mereka berdua bertarung, dengan tidak disangka Sojiro mampu mengimbangi Kenshin. Di saat mereka saling menebaskan pedangnya, ternyata pedang Kenshin langsung patah. Pertarungan pun berakhir dengan dimenangkan Sojiro, dan akan menantang tanding ulang saat Kenshin sudah mendapatkan pedangnya yang baru. Sementara di dojo Kamiya Kashinryu, terlihat teman-teman Kenshin kesal, dan hendak menyusul Kenshin ke Kyoto. Sano pun pergi terlebih dahulu, dengan disusul oleh Kouru, yang ditemani Yahiko. Kembali ke Kenshin, saat di perjalanan, tiba-tiba gadis yang kemarin itu mengundang Kenshin ke penginapannya, dan ternyata gadis tersebut adalah seorang pimpinan organisasi ninja pengintai, dan bernama Hisao, yang dulunya bekerja sama dengan pemerintahan Shogun. Tapi saat ini niat mereka hanyalah ingin membantu Kenshin dalam misinya menghentikan Shishio, dengan menceritakan seorang yang bernama Aoshi, yang ternyata dialah orang yang mencari Batosai. Di sini diperlihatkan masa lalu Aoshi, yang saat itu kalah tenar dengan Batosai, dengan ambisinya ingin mengalahkan Batosai, dan sebuah pengakuan terlihat teman-teman Aoshi yang dibantai Shogun, saat dan dia pun seakan menyalahkan Batosai, karena telah pamor saat itu, sehingga semua temannya harus dieksekusi. Kembali ke Kenshin, dikarenakan pedang Kenshin patah saat melawan Sojiro, dia pun hendak mencari teman lamanya yang bernama Saku Arai. Dialah yang membuatkan pedang mata terbalik, dan ternyata temannya itu sudah tiada, tinggal anaknya yang bernama Seiku Arai bersama keluarganya. Kenshin pun menghampiri Seiku untuk meminta membuatkan pedang yang sama, tapi Seiku tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena pembuatan pedang saat ini sangat dilarang di era Meiji. Kenshin pun pergi dan meninggalkan Seiku. Tapi tidak lama setelah itu, datanglah anak buah Shishio yang bernama Chao si pembunuh, dan menanyakan keberadaan pedang terakhir Saku, yang ternyata masih ada dan tersimpan. Dengan menyandra anak Seiku, Seiku pun bergegas menemui Kenshin untuk meminta tolong menyelamatkan anaknya. Kenshin pun menemui samurai tersebut, yang ternyata mengetahui pedang Kenshin yang sudah patah. Tapi tanpa ada pilihan lain, Kenshin harus menghentikan orang itu dengan hanya menggunakan sarung pedangnya. Pertarungan pun terlihat tidak seimbang. Di saat yang sama, ternyata Kouru juga berada di dekat tempat itu, dan mengetahui adanya keributan itu. Melihat Kenshin yang kewalahan tanpa pedangnya, Seiku pun baru mengingat keberadaan pedang terakhir ayahnya, dan bergegas mengambilnya. Kouru pun mendatangi keributan tersebut, dan ternyata benar itu adalah Kenshin, yang terlihat begitu bengis saat menghadapi lawannya. Tidak lama Seiku datang dan langsung melemparkan pedang itu ke arah Kenshin. Kenshin pun langsung menebas orang itu dengan niat membunuh, yang ternyata pedang tersebut hanyalah mata terbalik. Kouru pun lega karena Kenshin tidak membunuh orang tersebut. Malamnya, terlihat Shishio beserta anak buahnya sedang merencanakan serangannya ke Kyoto.
Sementara di markas polisi, terlihat Hajime sedang menginterogasi Kou si pembunuh tentang rencana Shishio. Tapi Chao hanya tertawa dan hanya menceritakan rencana Shishio yang akan menyerang Kyoto. Besoknya, mereka semua bersiap akan serangan Shishio. Dengan menandakan kode darurat militer, semua penduduk Kyoto pun diungsikan. Malamnya saat mereka sudah benar-benar siaga tempur, datanglah pasukan Shishio dengan membawa kobaran api. Pertempuran pun dimulai, dengan datangnya Sano yang juga ikut bertempur. Tapi anehnya, tidak satu pun yang melihat keberadaan Shishio saat itu. Pertempuran pun sepertinya berjalan lancar. Dengan mudahnya mereka mengalahkan semua anak buah Shishio. Hajime pun merasakan kejanggalan, sepertinya ini hanyalah pengalihan belaka. Sementara di penginapan pasukan pengintai, Aoshi yang saat itu baru datang dan mencari Batosai, pemimpin mereka pun berusaha mencegah Aoshi, sehingga mereka berdua pun bertarung. Sementara Misao, yang baru mendengar kabar kepulangan Aoshi, dia pun bergegas menuju penginapan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Kenshin, yang terus mencari keberadaan Shishio, tiba-tiba dia melihat Shishio dan langsung mengejarnya. Tapi anehnya, ada banyak Shishio saat itu, yang ternyata anak buah Shishio yang menyamar. Kembali ke penginapan, di saat Misao telah sampai di penginapan, dan mencari Aoshi, tidak disangka Aoshi yang menebas ketuanya sendiri. Di hadapan Misao, Misao pun hampir tak percaya dengan yang dilakukan Aoshi itu. Tapi Aoshi hanya menjawab jika dia bukan lagi Aoshi yang Misao kenal, dan pergi begitu saja. Di saat Kenshin mengalahkan semua Shishio palsu tersebut, dia pun baru menyadari jika pertempuran ini hanyalah pengalihan. Dia pun bergegas mencari Kouru. Di perjalanan, tiba-tiba dia berpapasan dengan Sojiro, dan melihat Kouru yang tak sadarkan diri, tengah dibawa lari oleh Sojiro. Kenshin pun langsung mengejarnya. Sementara, Shishio yang ternyata dari awal merencanakan akan menuju Tokyo, terlihat kapal perang Shishio yang akan berlayar menuju Tokyo. Dengan disusulnya Sojiro yang memasuki kapal tersebut, Kenshin pun menyusul Sojiro, dan langsung menerobos kapal, yang ternyata itu adalah rencana Shishio untuk memancing Kenshin ikut bersamanya. Untuk menyelamatkan Horu, Kenshin pun langsung menerobos dan mencoba mengalahkan semua anak buah Shishio yang menghalanginya. Yang ternyata, ada beberapa lagi anak buah Shishio yang susah dikalahkan. Shishio pun menyambut Kenshin, sambil diperlihatkan Kouru yang sudah diikat. Untuk membangkitkan wujud Batosai Kenshin, ternyata Shishio sengaja menculik Kouru, dan akan membakarnya tepat di hadapan Kenshin. Dengan penuh amarah Kenshin pun menyerang mereka semua, tapi anak buah Shishio malah menendang Kouru dan terjatuh di laut. Kenshin pun berusaha menyelamatkan Kouru, tapi dihalangi oleh mereka semua. Dan di saat Shishio lengah, Kenshin berhasil menjeburkan dirinya ke laut. Dikarenakan di saat itu tengah badai, terlihat Kenshin kesulitan mencari keberadaan Kouru. Esoknya, Kenshin ditemukan terdampar di tepi laut, dan tak sadarkan diri. Terlihat, seseorang yang sedang memapah tubuh Kenshin. Siapakah dia? Jawabannya ada di next episode. Sampai bertemu lagi di next episode. Bye-bye. What do I